Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membahas tentang molekular docking analisis menggunakan Autodoc Vina, di mana diambil dari jurnal berjudul Molekular Docking Senyawa Potensial Anti-COVID-19 secara in silico. Untuk anggota kelompok sendiri, saya sendiri Mira Ovita Damayani dengan NIM F1 F1 19045. Saya Ria Novia, NIM F1 F1 19020. Saya Amalia Rani, NIM F1 F1 19031. Baik, saya Zikra di Pratama dengan NIM F1 F1 19052. Saya Faris Fadil Darmawan dengan NIM F1 F1 19066. Saya Nur Hanifah dengan NIM F1 F1 19078. Baik, saya di sini Mira Ovita Damayani akan menjelaskan pada bagian pertama. Next. Untuk definisi sendiri, di mana docking adalah sebuah metode dengan menggunakan komputer yang dapat memprediksi interaksi di antara molekul yang akan menghasilkan nilai yang dapat menggambarkan energi total antara ikatan protein dengan ligannya. Di mana untuk molekular docking sendiri ini dapat digunakan untuk memprediksi bagaimana protein ataupun reseptor dapat berinteraksi dengan senyawa atau ligan sehingga dapat memperoleh suatu senyawa obat yang lebih efektif. Next. Untuk docking sendiri memiliki prinsip. Yang pertama, docking itu merupakan usaha untuk mencari kecocokan interaksi terbaik antara dua molekul, sehingga ketika reseptor dengan ligannya cocok, maka akan memberikan aktivitas yang lebih. Kemudian ada interaksi yang sangat dipengaruhi oleh orientasi molekul yang berinteraksi. Kemudian ada kesesuaian interaksi yang merupakan suatu kunci utama dan fungsi suatu molekul yang sesuai dengan bioaktivitas. Kemudian ada teknik penghambatan ligan ke dalam sisi aktif reseptor yang akan dilanjutkan dengan evaluasi molekul berdasarkan kecocokan konfirmasi struktur dan sifatnya. Di sini kami akan melakukan screening senyawa potensi pada anti-COVID-19 yang penting untuk menemukan kandidat obat baru untuk pencegah infeksi virus ini, karena seperti yang kita ketahui bahwa semakin lama virus ini melakukan perkembangan sehingga perlu dilakukan peninjauan ulang untuk menemukan suatu senyawa obat yang dapat mengatasi virus ini dengan tujuan untuk mengevaluasi interaksi antara 7GZ4 dengan beberapa senyawa potensi anti COVID-19 melalui pendekatan molekular docking secara in silico. Kemudian autodocking dapat dilakukan juga dengan autodocking Vina atau AV sebagai docking engine berhasil mematahkan kompleks protein ligan dengan afinitas tertinggi yang dapat menghambat protase utama. Proses penemuan obat dengan melakukan penyaringan awal yang sangat cepat terhadap senyawa-senyawa kimia, terutama yang belum diketahui aktivitasnya dalam tanaman tradisional. Serta dapat pula digunakan untuk senyawa turunan atau senyawa baru hasil sintesis. Kemudian kedua itu menjembatani awal dari pencarian aktivitas baru dari suatu senyawa kimia yang telah mempunyai aktivitas tertentu tetapi tidak aktif atau poten. Untuk keuntungannya, itu keuntungan dari docking molekuler ini jika dibandingkan dengan metode konvensional, yaitu memangkas waktu, energi, serta biaya yang dibutuhkan. Pada preparasi reseptor, yang pertama yaitu dengan menentukan reseptor SARS-CoV-2, yaitu dengan domain makro dengan kode PDB 7CZ4, di mana domain makro tersebut diperoleh dari protein data bank, yaitu dengan http://www.rcsb.org/pdb. Nah, di mana data tersebut akan di-download dengan format PDB. Setelah data di-download, selanjutnya
file itu dibuka dengan software PIMOL versi 2.4.1. Nah, selanjutnya molekul air dan yang ada pada reseptor kemudian akan dihilangkan dan disimpan dengan format PDB. Nah, selanjutnya atom hidrogen polar ditambahkan ke dalam reseptor menggunakan software Autodock Vina atau AVI dan disimpan dalam format PDB-KIT. Nah, gambar di samping ini merupakan protein data bank yang digunakan untuk mencari reseptor SARS-CoV-2. Preparasi ligan tahap yang pertama yaitu dengan mendownload ligan pada website PubChem, yaitu http://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov. Nah, kemudian file ligan ini diunduh dalam format SDF. Kemudian file dibuka menggunakan software PIMOL versi 2.4.1 dengan format PDB. Kemudian file ligan dibuka menggunakan software Autodock Vina dan disimpan dalam format PDB-KIT. Nah, pada jurnal yang kami gunakan, beberapa ligan yang digunakan itu ada di PPT ini. Nah, salah satunya yaitu nomor 4, yaitu ligan 1,3,3 trimetil 2-oksabisiklo 22 oktana dengan kode CNL. Nah, pada gambar di samping ini merupakan ligan yang dicari pada PubChem dengan kode CNL. Next. Baik, ini contoh aplikasi software PIMOL yang digunakan dalam preparasi reseptor dan preparasi ligan. Next. Dan ini merupakan contoh aplikasi Autodock Vina yang digunakan juga dalam preparasi reseptor dan ligan. Baiklah, step selanjutnya yaitu docking reseptor ligan. Docking dilakukan menggunakan AVI atau Autodock Vina. Reseptor dan ligan dalam format PDB-KIT disimpan dalam folder Vina. Konfigurasi Vina dimasukkan ke dalam Notepad dengan nama conf.txt. Program Vina dijalankan melalui command prompt atau CMD dengan memasukkan komen Vina config.txt dan hasil perhitungan docking ditampilkan dalam format Notepad. Konformasi docking ditentukan berdasarkan afinitas tertinggi berupa ikatan energi atau delta G. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang validasi struktur kompleks reseptor ligan. Baik, pada bagian ini di mana terdapat metode ini menggunakan metode PIMOL versi 2.1 dengan memasukkan file reseptor dan ligan dalam format PDB-QT untuk menampilkan visualisasi kompleks reseptor ligan dalam bentuk 3 dimensi. Kemudian struktur yang didapat tadi, yang 3 dimensi tadi, diekspor untuk proses redocking. Pada proses redocking ini dilakukan menggunakan LeakPlot versi 2.24, yang dimana kemudian file kompleks dipilih dan diproses untuk menghasilkan hasil recording kompleks reseptor ligan dalam bentuk 2 dimensi. Hasil docking reseptor ligan. Metode docking reseptor ligan ini, seperti yang dikatakan Mira tadi, untuk memprediksi model penempelan serta afinitas dari protein sebagai reseptor dan senyawa sebagai ligan. Nah, tujuan dari metode docking ini meliputi post prediction, virtual screening, dan binding affinity estimation. Next. Nah, pada tabel ini kita bisa melihat bahwa nilai dari 12 ligan yang diuji mendapatkan hasil kurang dari minus 5,00 berdasarkan
Albuelela tahun 2021, ligan dengan nilai energi ikatan lebih rendah dari minus 5.00 diharapkan merupakan ligan yang aktif. Next. Hasil estimasi afinitas dari masing-masing ligan terhadap reseptor menunjukkan bahwa afinitas tinggi terdapat pada ligan yaitu kurkumin, lamnetin, mycophenolic acid, dan quercetin. Kurkumin, lamnetin, mycophenolic acid, dan quercetin menunjukkan interaksi paling kuat dengan sisi aktif dari domain makro SARS-CoV-2. Hasil analisis molekular docking berbagai macam ligan, seperti diantaranya ialah atom fenilanin terhadap fosfoprotein SARS-CoV-2 menunjukkan bahwa mycophenolic acid merupakan ligan paling potensial dengan nilai energi ikatan sebesar minus 10,2567. Beberapa senyawa bioaktif potensial dari tanaman seperti senyawa hesperidin, nabiximol spectolinarin menunjukkan afinitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan nelfinavir sebagai obat antivirus. Dan juga sebagai dibandingkan dengan kloroquine dan hidroksikloroquine sulfat sebagai obat anti malaria yang direkomendasikan oleh Food and Drug Administration atau FDA sebagai obat darurat. Docking reseptor ligand. Hasil dari redocking reseptor ligand dalam 2D and 3D disajikan pada tabel 1. Pemodelan 2D and 3D antara reseptor berupa domain makro SARS-CoV-2 kode PDB7CZ4 dengan ligand beberapa senyawa dilakukan prediksi orientasi reseptor. Next. Hasil penelitian dari tabel dapat dilihat bahwa menunjukkan masing-masing dari senyawa memiliki tertentu, namun berikatan secara spesifik aktif. Analisis interaksi molekuler dapat menunjukkan interaksi spesifik antara ligan dan reseptor. Interaksi antara ligan dengan reseptor distabilisasi oleh ikatan hidrogen dan reaksi hidrofobik. Dari hasil tersebut, dapat dikatakan bahwa semakin banyak ikatan hidrogen yang terbentuk dengan residu asam amino, maka ikatan akan semakin kuat dan stabil. Next. Terdapat 3 kriteria utama dalam molecular docking. Yang pertama adalah intensitas ikatan, lalu pengikatan molekuler, dan yang terakhir adalah karakterisasi molekuler. Next. Dari hasil yang didapatkan, jumlah ikatan hidrogen dengan residu asam amino tertinggi terdapat pada yang pertama adalah pada 4SO765P9B8 atau 12345 pentafluoro 62345 tetraklorofenolbenzen, di mana terdapat 9 ikatan hidrogen dengan 15 residu asam amino. Kemudian yang kedua adalah pada kurkumin dengan 8 ikatan hidrogen dengan 18 residu asam amino. Next. Kemudian lamnetin atau J8G dengan 8 ikatan hidrogen dan 14 residu asam amino. Yang terakhir ada di mycophenolic acid yang memiliki 8 ikatan hidrogen dengan 12 residu asam amino. Baik, berdasarkan pemaparan tadi dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa hasil penelitian menunjukkan bahwa kurkumin, rematin, dan mycophenolic acid dan quercetin memiliki energi ikatan yang lebih baik dengan dominan makro pada SARS-CoV-2 pada PDB73Z4, di mana jumlah ikatan hidrogen dengan residu asam amino tertinggi sebagai indikator stabilitas secara turun-temurun didapatkan pada 4SOS0765P9W8 pada kurkumin, rematin, dan mycophenolic acid.
di mana hasil ini merupakan screening awal potensi senyawa tersebut sehingga perlu dilengkapi lagi dengan uji in vivo dan in vitro selanjutnya. Baik, sekian dari kelompok kami. Jika ada salah kata dan ucapan, kami mohon maaf. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.